Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Karoma dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM J922-19107. Di sini saya akan menerangkan mengenai maqasid syariah sebagai pendekatan dalam problematika kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari maqasid syariah. Jadi maqasid syariah adalah tujuan-tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum, baik dalam hal tingkah laku ataupun aspek lainnya dalam kehidupan. Yang kedua adalah tujuan dari maqasid syariah. Tujuannya adalah untuk merumuskan hukum-hukum Islam yang dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Tingkatan dalam maqasid syariah, tingkatannya ada 3, yakni yang pertama maqasid al-daruriyat, yang kedua adalah maqasid al-hajiyat, dan yang ketiga adalah maqasid al-tahsaniyat. Masing-masing penjelasan dari maqasidnya adalah satu maqasid al-daruriyat, yakni kemaslahatan primer. Kemaslahatan di sini tuh yang harus ada demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tidak diwujudkan, maka kehidupan di dunia akan hancur dan kelak di akhiratnya akan merasa merugi. Bagian dari maqasid al-daruriyat ini yakni meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua adalah maqasid al-hajiyat. Maqasid al-hajiyat termasuk kemaslahatan yang bersifat sekunder. Jika tidak ada kemaslahatan hajat ini, kehidupan di dunia tidak akan hancur, tetapi akan mengalami kesulitan dan terjadi kekurangan kesempurnaan. Yang ketiga yakni maqasid al-tahsaniyat. Maqasid al-tahsaniyat termasuk kemaslahatan tersier. Tujuan syariah dari kemaslahatan tersier ini adalah sebagai pelengkap yang jika ditiadakan maka tidak akan menghancurkan dunia ataupun mengalami kesulitan. Dan selanjutnya ada tujuan primer dari maqasid syariah, yakni untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan tujuan sekunder dari maqasid syariah adalah yang pertama untuk menegakkan keadilan dan persamaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah untuk memelihara keamanan dan kedamaian antar manusianya. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama mengenai kebaikan dan melarang perbuatan yang termasuk tindakan kejahatan. Yang keempat, problematika kontemporer sistem ekonomi Islam. Yang pertama, problematikanya adalah mensyariahkan bank syariah. Yang kedua, persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusianya. Dan yang keempat, keberadaan lembaga keuangan dari syariah. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yakni kesejahteraan yang seimbang antara individu dan sosialnya. Yang kedua, kesejahteraan yang mencakup dunia dan akhiratnya. Maksudnya adalah kesejahteraan tentang dunia, yakni kebebasan sesuai keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sedangkan kesejahteraan dalam akhiratnya adalah kesejahteraan dan kemuliaan yang abadi kelak di akhiratnya. Hal agar tidak mencapai kesenjangan dalam hal ekonomi ada 3, yakni menentukan produksi apa. Yang kedua adalah menentukan bagaimana produksinya, dan yang ketiga adalah menentukan bagaimana pendistribusiannya. Yang pertama yakni produksi apa. Maksudnya adalah menentukan komoditi apa saja yang dibutuhkan dalam proses-proses produksi agar menghasilkan maslahat sesuai yang diharapkan. Yang kedua adalah bagaimana produksinya. Nah, di sini yakni menentukan pengerjaan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah bagaimana pendistribusiannya. Maksudnya adalah pendapatan yang diterima sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar manusia mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Penjelasan yang terakhir yakni mengenai pengaruh dari maqasid syariah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
Jadi, pengetahuan dari makosid syariah ini dijadikan sebagai syarat utama dalam melakukan ijtihad untuk menjawab berbagai macam problematika kontemporer kehidupan sistem perekonomian dan bisnis Islam yang terus berkembang secara kompleks. Begitu juga bisa memberikan dimensi filosofis dan rasional mengenai produk-produk hukum ekonomi syariah dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Melalui pendekatan makosid syariah inilah produk-produk dan keuangan syariah bisa meningkatkan perkembangan dengan baik dan tentunya bisa merespon kemajuan dari bisnis syariah yang terus berubah dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.